toko-tokonya nanti ya. Saya waktunya hanya 15 menit saja. Dan yang bagaimana? Dan pertanyaan saya, remaja yang sehat itu remaja yang bagaimana? Di mana? Saya waktu belajarnya jam berapa? Saya termasuk pemalu, saya termasuk pendiam, saya termasuk orang yang bisa mengungkapkan ekspresinya. Yang pertama, yang kedua, remaja yang mempunyai harapan, yang punya cita-cita, yang punya keinginan, yang punya harapan 5 tahun ke depan saya mau jadi apa, 10 tahun ke depan saya mau jadi apa, 20 tahun ke depan saya mau jadi apa. Yang kedua, yang ketiga, karakter dan life skill, yang punya kepribadian, yang punya keahlian. Oke? Saya kasih waktu 3 menit ya, tuliskan masing-masing itu ya. Oke? 3 menit, cukup? Cukup ya. Saya dapat mengenal diri sendiri, yaitu dengan mengenal kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya dapat mendapat teman dengan cepat karena saya bisa berkomunikasi terhadap semua orang. Kekurangan saya, terkadang saya kurang mampu untuk mengambil keputusan. Saya 1 tahun ke depan, yaitu semoga saya bisa masuk ke SMA impian saya, yaitu Surabaya. 5 tahun ke depan, semoga saya bisa kuliah di Universitas impian saya, yaitu UGM. 10 tahun ke depan, insya Allah saya bisa menjadi psikologi yang hebat. Kalau saya tuh anak yang memiliki perilaku negatif, tapi saya juga tidak tahu ya. Sisi positif, yaitu terkadang saya itu memiliki motivasi untuk terus belajar agar semua apa yang saya impikan agar bisa tercapai. Saya memiliki skill, yaitu biasanya orang-orang bilang kalau saya itu ahli dalam bidang seni kesenian. Itu saja. Perkenalkan, nama saya Dina Fabriansyah dari kelas 9B. Dalam mengenali diri sendiri, saya anak yang selalu ingin tahu berbagai banyak hal yang ada di dunia ini, dan saya selalu ingin mencari tahunya. Dan kelebihan saya ada pada bidang olahraga, yaitu voli, dan sering bercanda ataupun selelekan. Saya juga ketika berbicara mungkin selalu salah ataupun gugup. Memiliki harapan untuk menjadi atlet voli, ataupun saya ingin mengikuti Ausbildung di Jerman ataupun di Swiss. Saya ada pada bidang olahraga dan saya bersama teman dan sering Ya, saya hobinya mencoba hal baru, lalu saya juga suka dengan warna biru. Kekurangan saya yaitu suka berorganisasi dan juga belajar berkomunikasi sesama lain. Lalu kekurangan saya suka gugup saat berbicara di depan umum. Harapan saya 5 tahun ke depan, saya ingin sekali berkuliah di UGM Fakultas Psikolog yang lulus dalam 3,5 tahun dan lulus dengan predikat cum laude. Lalu saya juga ingin mempunyai karakter dan skill saya berorganisasi dan mengikuti berbagai lomba. Karakter saya punya ambisi agar menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tua saya dan bisa membawakan mereka ke Mekah. Terima kasih. Sampai sudah balik, sampai harus bisa mandi besar. Yang laki-laki harus benar, yang perempuan juga harus benar. Cara niatnya gimana? Nawa itu Yusra, Nafir, Adasil, Abad, Lillahi Ta'ala. Sing lanang apa ya? Nauruh, jangan sabunan dulu, jangan sabunan dulu ya. Ya, yang laki-laki ya. Jangan sabunan dulu, jangan sabunan dulu, tapi diratakan dulu airnya ke seluruh tubuh. Syukur-syukur nek nganggo banyu sing mengalir, bisa pakai pancuran, bisa pakai gayung, bisa pakai shower ya. Yang penting diratakan dulu airnya ke seluruh tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Setelah
semua dibasahi air, termasuk 9 lubang ya. Termasuk 9 lubang. Lubang apa saja? Lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, lubang belakang mulut, lubang depan, nek udele botol ya. Ya, termasuk pusar ya. Pusarnya juga dikenakan air, jangan sampai tidak. Setelah itu semua sudah, baru samponan dan sabun. Mungkin yang penting sampean adik dan mas, mbak, tadi mengenal diri sendiri itu disimpan. Nanti 5 tahun ke depan dibuka sesuai tidak dengan harapan. Remaja sehat, sehat, sehat. Sehat untuk apa? Bahagia dunia akhirat. Yes. Reproduksi. Reproduksi itu alat-alat laki-laki dan perempuan. Alat apa? Alat kelamin. Alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan, adik-adik jangan sampai disentuh oleh orang lain. Paham? Baik sesama jenis maupun adik-adik harus bisa memberikan komitmen menolak kalau alat kelaminnya disentuh oleh orang lain. Orang lain juga disentuh diri sendiri dengan cara tadi ya, masturbasi juga tidak boleh ya. Harus sperma keluar itu dengan jalan sendirinya, tidak dibuat-buat. Beri mereka waktu untuk istirahat, dan jangan kamu dekati mereka berhubungan seksual sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah berhubungan seksual mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kalau tidak mengalami haid, kan berarti tidak normal loh. Nah, orang-orang bilang di Jawa mengalami menstruasi. Nah, kalau tidak mengalami menstruasi berarti tidak bisa dibuahi. Nah, makanya adik-adik kalau haid selesai, tahu kan? Seperti benang yang putih atau kapas atau sekarang pakai tisu, ya kan? Sudah putih, panjenengan adik-adik harus mandi wajib. Izin bertanya, apa penyebab darah menstruasi berwarna pucat? Saya Kalista Arianto dari kelas 9D ingin bertanya, jika menstruasi telat, apakah itu hal yang normal jika telatnya antara 3 bulan dan sampai 4 bulan? Sudah, terima kasih. Dari Dewi ya, kenapa menstruasi darahnya itu ya warnanya pucat? Oke, warnanya pucat. Kenapa? Karena pas saat kita menstruasi itu kan kita masing-masing hormonnya ya, setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi terkadang itu ada yang warnanya pucat, ada yang merah segar, ada yang pekat, gitu ya Dek ya. Nah itu tergantung pada
hemoglobin atau zat keping darah merah. Kalian belajar biologi nggak? Biologi itu kan ada cairan, ada keping darah gitu ya. Nah, itu yang memberi warna merah pada darah itu kan keping darah ya, atau hemoglobin. Nah, itu biasanya karena hemoglobinnya itu rendah. Nah, harusnya kalau misalkan kita haid itu kan kita mengeluarkan darah ya. Harusnya kita harus juga perlu dikasih asupan untuk penambah darah. Misalnya karena sekarang kan anak remaja suka pilih-pilih makanan, kadang nggak suka sayur atau kadang proteinnya kurang, mereka makan sesuka mereka aja, apa yang mereka suka mereka makan tanpa memperhatikan zat atau kandungan gizi yang terkandung dalam makanan itu. Warna merah atau zat hemoglobin atau menambah pil penambah darah itu berguna sekali atau baik sekali untuk menggantikan darah kita yang sudah keluar. Nah, kalau misalkan kita haid kan kita nampak pucat tuh wajahnya karena kan darah kita berkurang. Nah, sebaiknya kalau dikasih pil dari dinas kesehatan itu sebaiknya diminum, adaptasi. Jadi maksudnya kalau nggak terlalu jauh sampai berbulan-bulan itu masih normal. Tapi kalau misalkan melewati 3 bulan, 4 bulan itu sebaiknya diperiksakan. Ya, baunya juga menyengat ya. Jadi harus bisa membedakan antara darah haid, dan darah istihadah. Kalau darah istihadah haid terlalu panjang. Kan masa haid kan ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 7 hari 7 malam, kok sampai lebih 15 hari 15 malam haid terus, berarti itu namanya darah istihadah. Pak Filosofi Abdillah, saya ingin bertanya, apa mungkinnya nonton video dewasa tapi tujuannya untuk kesehatan seperti penelitian sperma? Kenalkan, nama saya Taufan Dafai Manil Islam. Saya ingin bertanya, apa hukumnya mengirimkan foto alat kelamin di internet? Bagaimana menurut sisi agama? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan saya adalah, apakah jika tidak menjaga kesehatan reproduksi, apakah akan menyebabkan terjadinya mandul? Dan pengertian dari reproduksi adalah menciptakan individual baru, dan jika mandul tidak akan dapat menciptakan individu baru. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan walaupun itu penelitian, yang diteliti kan hasilnya, bukan dari prosesnya, ya, bukan prosesnya. Masa nonton prosesnya, ya, tetap tidak boleh ya. Ya, kami ke orang lain itu malah tambah tidak boleh lagi, ya. Jadi eksibisionisme namanya. Jadi itu termasuk kelainan psikologi, ya. Mereka yang mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain, namanya ya, suka mempertontonkan gitu ya, eksibis ya. Kemudian yang ketiga tentang menjaga kebersihan itu penting ya Mas. Tidak hanya fertilitas ya. Jadi ketika sampai kok tidak menjaga kebersihan, akan banyak penyakit yang masuk ke sana. Contoh, seorang lelaki, biasanya laki-laki itu celana dalam kadang ada yang side A, side B itu, paham nggak? Laki-laki itu biasanya side A, side B, jadi diulang-ulang gitu. Omongnya cakos gitu. Jadi sempak satu bisa untuk 2 hari gitu. Itu jangan ya, marake penyakit gatel, peta lipat paha. Kalau peta lipat paha apalagi herpes juga bisa ya, bahaya ya. Jadi celana dalam untuk laki-laki ya tetap minimal sehari sekali. Ada jadwal, ada target. Jadi hidup itu tidak hanya mengalir, tapi ada jadwal, ada target. Jangan sampai tidak. Ojo migawane dolan layangan, pipitan, nopo meneh. Jangan, tapi harus punya target. Jadi punya jadwal. Buku mana yang harus saya pelajari? Pemane rencana kan banyak yang ingin masuk ke UGM, masuk ke UNDI, masuk ke nanti mana? Jadi
UGM, UNDIP, apalagi ITB, SETA, masuk Oxford bisa, banyak orang sini yang bisa masuk ke sana. Sampai yang ingin tekan mulai ya nontonnya orang besok, tapi mulai dari sekarang. Penting ya, satu, masa depan dimulai dari sekarang, ya. Masa depan dimulai dari sekarang. Libatkan mandul gitu ya. Ya. Sebenarnya jangkauannya nggak sampai segitu, tapi bisa. Faktornya bisa karena apa? Kenapa? Karena misalkan kalau tidak dijaga kebersihannya, banyak penyakit ya. Misalnya saja contohnya sifilis, itu ada bakterinya Treponema pallidum. Itu kalau misalkan kalian terkena sifilis itu tidak diobati, maka akan merusak organ reproduksi kalian. Nah, jika organ reproduksi kalian rusak, apa kalian bisa mempunyai anak? Tidak ya. Jadi lebih baik kalian menjaga kesehatan reproduksi dari sekarang ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Remaja. Sehat untuk apa? Bahagia dunia akhirat. Yeay! Ya, tidak terasa waktu sudah di penghujung acara. Pada seluruh pemateri baik dari DP3, AP2KB dan juga pemateri dari penjual agama yaitu dan seluruh anak-anakku bermanfaat. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.